Oke, jadi kita start dari jutaan tahun yang lalu. Nah, oke, jadi kita mulai dari Triasik ya. Ini kurang lebih 251 hingga 200 juta tahun yang lalu. Wah, lama sekali gitu ya. Tadi kata Mas Abdillah mulainya 35 juta tahun. Nah, coba kita lihat. Nah, ini title timeline-nya adalah Part of the Land of Gondwana. Nanti kita akan kenalan dengan Gondwana itu apa. Nah, ternyata setelah waktu yang lalu kita explore, ada nggak sih penelitian atau penjelasan yang menjelaskan kapan sih geoparkigen sebenarnya mulai terbentuk, gitu ya. Daerah yang nanti akan menjadi geoparkigen terbentuk. Ternyata didapatkan sebuah penelitian bahwa bagian timur Pulau Jawa ini dulunya merupakan bagian dari benua Gondwana. Nah, Gondwana ini sebenarnya adalah bagian dari satu benua besar yang ada, yang eksis di awal pembentukan bumi yang bernama Pangea. Jadi satu ya. Kemudian berpisah nih Pangea. Awalnya satu jadi dua sekarang. Jadi Laurasia yang nantinya akan menjadi Eropa, menjadi Asia ya, yang bumi bagian utara, dan Gondwana yang menjadi bagian bumi bagian selatan seperti Afrika, Amerika Selatan, Australia, India kayak gitu. Nah, ternyata bagian timur Pulau Jawa yang sekarang menjadi geoparkigen itu dulunya masuk ke dalam Gondwana. Seperti ini kurang lebih dia bertravel 1.900 km dari posisi aslinya di sekitar Australia sana. Nah, ini kemudian diamati bahwa ternyata batuan yang ada di Gondwana yang sekarang menjadi apa namanya? Pondasi ya, kalau saya katakannya pondasi dari geoparkigen itu merupakan batuan yang berumur 4 sampai 2, miliar tahun yang lalu dari analisis zircon dating. Kemudian Archean. Jadi hampir mendekati awal-awal proses pembentukan bumi yang tadi 4,6 miliar ya, ini 4 lah kurang lebih selisih 0,6. Jadi di bawah sana, di bawah geoparkigen, kalau sekarang kita keruk ya, misalkan kita gali, itu pasti ketemu batuan ini, batuan dari Gondwana yang umurnya 4 sampai 2,5 miliar tahun. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi geoparkigen merupakan salah satu geopark yang juga berperan nih terhadap sejarah pembentukan bumi gitu. Mana ditulis oleh Habib. Jadi ternyata di bawah sana sebelum benang alam yang kita amati saat ini itu ada apa namanya? Alas yang ternyata umurnya sangat tua sekali. Nah, ini kalau pernah baca sedikit-sedikit tentang Triasik ya. Jadi di sana mulai hidupnya dinosaurus. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke Cretaceous. Nah, ini kurang lebih 145 hingga 66 juta tahun yang lalu. Nah, judul timeline-nya itu adalah The Precious Puzzle of Indonesia. Nah, ini akan memiliki makna yang sangat dalam dan sangat penting dan sangat krusial kalau menurut saya terhadap eksistensinya geoparkigen. Jadi di Cretaceous ini, nah ini kita lihat ya, yang tadinya geoparkigen berada di Gondwana di selatan bumi ya, bersama Australia dan Afrika dan teman-temannya, ini mulai berjalan ke utara. Kenapa kok bisa berjalan? Akibat tadi ada kan lempeng bergerak ya. Kalau kita flashback ke teori tektonik lempeng, bisa saling menjauh, bisa saling mendekat. Ini kebetulan saling menjauh. Dia bergerak ke utara 150 juta, 135 hingga ke 75 juta tahun. Ini sudah gabung sama Indonesia, kayak gitu. Sudah resmi jadi WNI di sini, geoparkigen. Gitu. Melengkapi puzzle dari Indonesia. Jadi Indonesia dulu kalau kita lihat di sini ya hanya Sumatera, hanya Indonesia bagian barat lah dan Kalimantan. Bagian-bagian yang lain masih belum bersatu. Nah sekarang sudah bersatu, ya, makanya semboyannya Bhinneka Tunggal Ika ya, kayak gitu. Nah setelah geoparkigen ini bergabung, nah ini menjadi seperti ini. Oke, kalau dilihat ya, sebelumnya belum ada di sini, masih di bawah laut lempengnya, kemudian bergerak mendekat seperti ini. Akhirnya nah ini yang disebut East Java Fragment atau pecahan Gondwana tadi itu bergabung, ya bergabung menjadi satu kesatuan puzzle di sini bersama yang kita kenal sebagai Sundaland atau dataran Sunda di bagian barat Indonesia di masa lalu ya. Ini bergabung resmi jadi WNI di sini. Nah nanti ini akan menjadi cikal bakal dari rumah yang akan kita sebut sebagai geoparkigen di saat ini. Jadi ya tadi ya kalau kita gali ke bawah kita akan menemukan fondasi kita adalah seperti ini. Nah sekarang kan kita gali nggak mungkin ya, karena itu mungkin lamanya beberapa puluh kilometer. Bagaimana kita bisa tahu kayak gitu ya? Sedangkan kita harus bisa mengamati ya, bisa membuktikan kayak gitu, ada atau enggak.
Nah, beberapa tahun yang lalu saya bersama rekan saya meneliti produk-produk vulkanik dari gunung api yang ada di Ijen seperti Gunung Raung dan Gunung Kawah Ijen itu sendiri. Kemudian ditemukan bahwa lava yang dierupsikan itu mengandung komposisi kimia yang mirip dengan gunung mana tadi dari segi apa namanya distribusi unsur kimianya. Artinya apa? Ya kalau misalkan lava ya berarti berasal dari magma. Artinya magma dari bawah sini pasti melewati pondasinya. Pasti melewati pondasinya ini kemudian tererupsikan keluar. Artinya apa? Dia akan bersinggungan dengan fragmen Gondwana ini, bersinggungan ya. Kemudian akan terkeluarkan membawa jejak-jejak apa namanya kimia Gondwana tadi. Artinya apa? Itu sebagai salah satu tes DNA bahwa di bawah Raung, di bawah Ijen, yaitu ada ini, ada pondasi ini, ada lempeng Gondwana ini, kayak gitu. Jadi hal itu cukup untuk membuktikannya. Nah, setelah di akhir Kretaseus ada event yang pernah nonton filmnya, ada yang dinamakan Katy Boundary. Jadi Kretaseus extinction yang ada yang pernah terjadi di bumi ya. Nah, ini akibat tumbukan meteor yang jejaknya dapat ditemui di daerah Meksiko. Jadi tumbukan meteor menyebabkan kondisi atmosfer tidak stabil, makhluk hidup apa namanya, kemudian ekosistem mati sehingga terjadi kepunahan massal. Nah, pada saat ini terjadi, ini di Geopark Ijen ini sudah mulai terbentuk nih Pulau Jawa bagian timur. Gitu. Jadi harusnya mungkin makhluk hidup tinggal di sana itu menyaksikan kejadian kepunahan massal ini atau bukan meteor ini. Jadi Geopark Ijen juga harusnya atau apa namanya bukti terjadinya kepunahan massal ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita loncat ke Eosen. Ini kurang lebih 56 hingga 33,9 juta tahun yang lalu. Nah, ini judul timelinenya Start from Zero. Nah, kenapa? Karena pada masa itu, ini kita coba bikin diagram ya. Kita melihat ke arah timur, ke arah Pulau Bali. Nah, ini utara sini, ini selatan ya. Bahwa pada zaman itu, ketika Eosen, itu Geopark Ijen belum muncul ke permukaan. Masih ada pondasinya, Eurasen Plate di sini sebelumnya mulai terjadi ya, masih ada pondasinya tapi bangunan utamanya belum dibangun nih. Jadi masih bikin pondasi. Artinya start dari nol, dari permukaan laut 0 mdpl. Ini di Eosen. Jadi Banyuwangi, Bondowoso ini masih belum muncul kotanya di masa ini ya. Apalagi Kawah Ijen, Pulau Merah belum ada kayak gitu. Nah, proses subduksi dari lempeng Indo-Australia ini mulai berjalan di Eosen ini. Yang nantinya juga satu persatu bangunan atau benang alam geologi yang ada di kawasan Geopark Ijen ini. Nah, kemudian apa yang menjadi bukti bahwa dulunya di Eosen ini masih berupa lautan kayak gitu. Nah, ketika beberapa waktu lalu saya bersama Mas Abdillah ini melakukan riset ya di daerah Pulau Merah menemukan laut dalam, jadi berupa batu lempung kayak gitu, yang berada di bawah dari batuan gunung api tua. Artinya umurnya lebih tua lagi daripada gunung api tuanya. Gunung apinya sudah tua, ini lebih tua lagi. Artinya kurang lebih akan match dengan kondisi geologi ini. Lautan terbuka, terendapkan batuan gunung, terendapkan batu lempung laut dalam seperti ini ya. Dan ini bukan bukti bahwa dulunya memang di Eosen ini Banyuwangi, Geopark Ijen masih berupa lautan. Kemudian kita lanjut ya ke Oligocene. Nah, ini mulai ada daratan pertama, kurang lebih 34 hingga 23 juta tahun yang lalu. First land is coming. Nah, di mana daratan pertamanya? Nah, ini ketika subduksinya sudah mulai masuk ya. Karena ini lebih berat lempengnya, kalau kita punya trik atas, kalau ditabrakkan pasti lebih berat tripleknya akan turun ke bawah kayak gitu. Yang ringan akan naik ke atas. Nah, sama juga. Eurasen Plate ini lebih ringan, yang tadi disebut Gondwana ya, karena tipenya kontinental.
ini akan tetap di atas. Indo-Australian Plate ini karena lempeng samudra lebih berat akan turun ke bawah, kemudian bereaksi dengan mantel ya, meleleh, kemudian naik ke atas dan muncul ke permukaan sebagai gunung berapi di sini. Oke. Nah, ini mulai muncul daratan pertama di selatan Geopark Ijen. Selatan Geopark Ijen berupa pulau-pulau gunung api yang aktif di sana. Kemudian tapi di utaranya ada sedikit, kita menemukan juga batuan gunung api tua yang umurnya sama, tapi posisinya di utara, itu di daerah Watu Dodo. Nah, ini mungkin akibat ada jalur magma lain, mungkin dari backup vulkanismenya atau dari apa namanya, partial melting ini yang melalui sesar hingga naik ke atas sana. Tapi yang jelas daratan pertama di Geopark Ijen terbentuk kurang lebih 34 juta tahun lalu di Oligocene ini ya. Kayak gitu. Nah, ini Bondowoso sama Banyuwangi kotanya masih belum ada juga, masih berupa lautan di sini. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita lihat buktinya di lapangan, nanti mungkin di minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan coba detail ya, langsung ke lapangan, ke lokasinya. Tapi di sini kita bisa melihat ya, di daerah selatan, di Teluk Ijo maupun di Pulau Merah ini terdapat memang bukti keberadaan gunung api yang pernah aktif di Oligocene ini ya. Jadi ada jejak-jejak batuan gunung api yang umurnya tua di sini. Nah, di Pulau Merah malah terlihat bekas pusat erupsi gunung apinya. Kemudian di Watu Dodol ini terdapat aliran lava yang merupakan produk gunung api yang ternyata umurnya juga sama dengan yang di selatan. Artinya mereka terbentuk pada timeline yang sama. Oke, nah itu di Oligocene. Nah, ini mulai terbentuk nih daratan-daratan yang ada di Geopark Ijen. Nah, kemudian kita loncat lagi ya, kita ke Miocene. Nah, ini kurang lebih 23 hingga 5,3 juta tahun yang lalu. Nah, judul timelinenya Coral Reef dan Volcano. Nah, karena di sini sudah mulai terbentuk proses geologi yang berbeda lagi. Oke, tadi ya. Kemudian ini ya, ketika subduksinya sudah berjalan yang di selatan tadi, nah ini lama-kelamaan lempengnya menjadi lebih ringan di sini. Kayak gitu ya. Karena lebih mudah di sini, yang masuk kan lebih mudah ya. Karena dia lebih mudah artinya densitasnya lebih rendah. Kayak gitu. Karena densitasnya lebih rendah, sudutnya ini berubah nih. Kalau tripleknya kita desain ganti kertas juga, maka kalau tripleknya di menunjamnya curam, itu bisa menjadi lebih landai. Sehingga dia lebih landai seperti ini. Konsekuensinya apa? Kompornya ini pindah ke sini. Yang awalnya ada di sini, di selatan sini, ini pindah ke utara, kurang lebih 50 km. Membuat dua proses geologi yang sangat penting, yang sangat krusial. Yang pertama, matinya gunung api yang di selatan tadi, Teluk Ijo, dan munculnya calon gunung api baru yang ada di utara, di sini. Gitu ya. Nah, ini proses yang sangat krusial yang ada di dalam pembentukan kawasan Geopark Ijen. Nah, ini merupakan bukti bahwa gunung api yang ada di selatan tadi, yang Oligocene tadi, itu sudah mulai tidak aktif. Ditemukannya banyak sekali material hasil erosi apinya. Sudah menjadi pantai, tererosi menjadi pantai. Kemudian di daerah Teluk Ijo ini ada yang dinamakan pantai batu ya. Di sini batu semua, ini hasil erosi gunung api tua. Kemudian di Pulau Merah juga ditemukan boulder-boulder atau bongkah-bongkah hasil erosi atau longsoran dari gunung Pulau Merah yang dulunya pernah aktif. Jadi di daerah Parangireng di bawah di bagian barat Alas Purwo itu terdapat bekas lava bantal yang sekarang berada di pinggir pantai ya, kayak gitu. Jadi ini merupakan bukti bahwa gunung api yang di Oligocene tadi, yang di selatan, itu sudah tidak aktif di Miocene ini, sehingga tererosi. Nah, berpindah ke utara ternyata gunungnya. Mungkin kalau subduksinya ini tidak berpindah, mungkin dia akan tetap menyuplai ini, sehingga gunung api ini akan terus aktif. Dia tidak akan ada alam erosi gunung api yang bisa kita jumpai sekarang. Dan tidak akan ada gunung api yang muncul di utaranya. Nah, kemudian jalan lagi ke Miocene tengah yang tadi di Miocene awal, sekarang ke Miocene tengah di umur yang lebih muda lagi. Nah, ini
magma yang tadi sudah berpindah kompornya, ini sudah mulai naik ke atas, sudah mulai menembus Eurasian Plate di sini. Nantinya akan muncul gunung apinya. Nah, yang di selatan, karena gunung apinya sudah tidak aktif ya, jadi tidak ada erupsi, kondisi tenang-tenang saja, bahagia, lautan bersih, tidak ada abu vulkanik yang masuk ke sana, sehingga apa yang terjadi? Kondisi kualitas air lautnya akan sangat higienis, akan sangat baik untuk pertumbuhan makhluk hidup. Kalau misalkan pernah melihat adanya pencemaran di muara-muara sungai, atau ada apa namanya sedimentasi dari sungai-sungai yang mungkin di hulunya lahannya rusak ya, itu akan mempengaruhi ekosistem lautnya. Pasti tidak di sana tidak akan banyak sekali ikan-ikan maupun terumbu karang yang mau tumbuh di sana. Sama juga di sini. Ketika dulu gunung apinya masih aktif ya di sini, masih ada gunung api Pulau Merah tadi, maka lautannya akan kotor nih akibat erupsi gunung berapi, akan asam, akan ya oksigennya sedikit lah sehingga terumbu karang atau ikan-ikan tidak akan mau hidup di sana kayak gitu. Tapi ketika gunung apinya sudah mati, nah ini kondisinya sudah cukup ideal nih untuk tumbuh mereka. Akhirnya mereka tumbuh di lereng-lereng gunung apinya di sini ya, di sekitar-sekitar lereng-lereng gunung api. Yang nantinya akan membentuk batu gamping di sini. Cikal bakal pembentukan batu gamping karena batu gamping terbentuk akibat proses sedimentasi atau pengendapan sisa-sisa makhluk hidup laut ya, seperti terumbu karang dan teman-temannya yang kemudian akan menjadi batu yang disebut sebagai batu gamping. Oke. Nah, di sini hampir seluruh bagian tengah hingga selatan Geopark Ijen ini tertutupi batu gamping seperti di sini. Nah, terutama yang paling luas persebarannya nanti di daerah tenggara di Alas Purwo dan di bagian timur di Watu Dodol. Maka tidak heran kita bisa menemukan batu gamping di atas Parangkirang tadi ya, di apa namanya di Alas Purwo, dan juga batu gamping di Bukit Watu Dodol. Itu di atasnya gunung api tuanya tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini buktinya. Jadi di Surat melihat Pepino itu satu bentuk morfologi kars. Kemudian di daerah Pantai Pancur kita bisa menemukan kontak antara batu gamping yang di atasnya di sini, yang menumpang di atas batuan vulkanik di sini, yang merupakan produk gunung api tua tadi. Artinya batu gampingnya lebih mudah. Dia menumpang di maybe lerengnya atau di mana? Di dataran antar gunung apinya, sehingga dia menumpang di sini. Nah, ini di Watu Dodol juga ditemukan batu gamping koral dan bioplastik ya, pecahan-pecahan makhluk hidup zaman apa? Lampau. Oke. Kemudian, nah baru di Miosen akhir ini mulai tumbuh nih gunung api yang tadi kita singgung ya di utara, yang kita sebut sebagai Gunung Ijen Tua nantinya. Gunung api muda, baru, tenaganya besar, tumbuh di utara gunung api tua yang tadi yang sudah mati. Dan gunung api muda ini, karena dia muda, bergairah ya, produknya besar sekali, akhirnya menutupi hampir sebagian besar dataran vulkanik yang ada di daerah Bondowoso dan Banyuwangi. Makanya di hampir sebagian besar dataran di Banyuwangi dan Bondowoso merupakan terdiri dari batuan gunung api muda ini ya. Nah, ini adalah akhir dari Miosen. Jadi mulai terbentuknya gunung api yang posisinya berbeda dengan yang di selatan dan ukurannya jauh lebih besar. Disebut sebagai Gunung Ijen Tua. Nah, kalau kita amati secara tumpuk menumpuk ya, atau kalau di dalam geologi adalah stratigrafi, Gunung Ijen Tua kan hadirnya belakangan. Berarti dia menumpang yang pertama di lempeng Eurasia, kemudian menumpang di atas sedikit ini ya, di atas batuan Gunung Api Tua, dan di atas batu gamping tadi yang hampir menutupi semuanya. Artinya magmanya dia pasti bereaksi dengan semua itu. Apakah ada konsekuensinya? Tentu ada. Kita akan lihat di timeline selanjutnya ya. Oke. Nah, ini salah satu sisa-sisa gunung api Ijen Tua yang bisa kita amati kita lapangan ya. Kalau di Banyuwangi kita bisa jalan-jalan ke daerah Wongsorejo di utara Banyuwangi, ada Solotirto Waterfall, air terjun di sana meninggalkan lava dari tubuh gunung api Ijen Tua ini. Kalau di bagian barat di Bondowoso kita bisa main ke air terjun Polo Agung ya di Sumberwaringin, itu juga meninggalkan lava yang sama tapi di bagian barat dari gunung Ijen Tua ini. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang kita ke Pleistocene. Nah, ini sudah lebih muda lagi nih, hampir mendekati umur kita sekarang. 2,6 sampai 0,011 atau 11.000 tahun yang lalu. 2,6 juta hingga 11.000 tahun yang lalu.
Di Pleistocene ini judul timelinenya The Age of Explosive Eruption. Jadi terjadi erupsi sangat eksplosif yang nantinya akan meng-create gunung alam yang nanti kita kenal sebagai kaldera. Nah, di sini ya. Karena tadi sudah saya singgung ya bahwa gunung api muda ini ya, dia muda ya, dia bergairah, artinya aktivitasnya akan sangat intens. Ditambah dia berinteraksi dengan batu gamping dan batuan gunung api tua yang ada di bawahnya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini pernah bangun rumah, kalau di rumah saya kan di desa itu masih menggunakan kapur tohor, jadi nggak pakai semen yang langsung jadi di toko bangunan, tapi pakai kapur tohor. Itu bisa dicampur dulu dengan air. Gitu. Jadi batu gamping tadi di kapur tohor dicampur dengan air, itu langsung bereaksi, langsung meletup-letup ya. Temperaturnya meningkat, tekanannya meningkat. Sama juga batu gamping yang ada di alam itu sangat mudah bereaksi, terutama dengan asam kayak gitu ya. Kalau teman-teman geologi mungkin sering ya kalau menguji apakah itu ada kandungan karbonatnya atau tidak, atau gampingnya atau tidak, menggunakan HCl atau asam klorida. Ketika direaksikan bereaksi maka ada kandungan karbonatnya. Kayak gitu. Nah sama juga di sini kalau kita punya gunung api yang duduk ya, dalam tanda kutip duduk atau ya dipondasikan batuan gamping, artinya magmanya yang sifatnya asam ya tadi dan temperaturnya tinggi akan bereaksi dengan batu gamping tersebut. Temperatur dan tekanannya, terutama gas CO2 nantinya. Gas CO2 artinya meningkatkan komposisi gasnya sehingga meningkatkan tekanannya sehingga akan berpotensi tererupsikan secara eksplosif. Nah, ini terbukti di kaldera Ijen tua di fase ini. Erupsinya sangat eksplosif, yang mana ini tidak dijumpai di saudara tuanya tadi, karena di bawahnya mungkin tidak ada faktor yang bisa mencampur magmanya sehingga letusnya eksplosif ya. Nah di sini letusnya eksplosif membentuk kaldera kurang lebih ya ini kalau di zaman dulu 30 km, nantinya akan tertutup oleh gunung api muda sehingga sekarang tinggal 15 km ya. Nah pembentukan kaldera ini juga akan sangat berdampak nantinya terhadap distribusi gunung api yang modern. Nah, ini merupakan bukti ya di lapangan ya, jejak-jejak peninggalan erupsi eksplosif pembentuk kaldera ini. Kita bisa mengamati adanya kaldera di bagian utara kompleks gunung api Ijen. Kemudian ini adalah endapan ignimbrite, merupakan produk yang keluar ketika erupsi eksplosif pembentukan kaldera. Materialnya dimuntahkan semuanya karena eksplosif untuk batuan seperti ini. Kemudian di sini kita juga banyak sekali menemukan batu apung atau pumice kalau dalam bahasa geologinya di bagian kaldera Ijen yang membuktikan bahwa memang tekanannya sangat tinggi. Kalau kita bisa lihat ya di pumice ini banyak sekali rongga yang membentuk orientasi ya di sini ya. Nah ini seperti kalau kita pernah minum Coca-Cola, Ronaldo kan nggak mau ya minumnya air ya. Coca-Cola itu kalau kita kocok dulu, kemudian kita lepaskan tutupnya, maka gelembungnya akan berebut naik ke atas sehingga membentuk lineasi atau keteraturan di sana ya. Nah ini juga sama, berarti kita bisa bayangkan berapa banyak gelembung yang terbentuk ketika erupsi itu terjadi, sampai dia ini berebut untuk naik ke atas, membentuk seperti ini, kayak gitu ya. Nah salah satu geoset di Geopark Ijen yang mengkonservasi produk kaldera ini adalah Soon Solar Stone di Bondowoso ya. Ini merupakan jejak peninggalan erupsi eksplosif kaldera ini. Kalau ditanya, kalau kalderanya seperti mangkok ini ya, berarti puncak gunungnya kan hilang. Itu dibuang kemana? Salah satunya di geoset Soon Solar. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini di event di timeline sekarang ya, di Holocene 10.000 tahun hingga hari ini. Hingga proses geologi yang bisa kita amati hari ini. Nah, ini judul timelinenya An Outstanding Geodiversity. Seperti yang saya singgung di awal, kita melihat geodiversitas yang sangat menawan ini ternyata terbentuknya beberapa step yang waktunya tidak singkat ya, butuh waktu ratusan juta tahun yang lalu. Nah, di masa Holocene ini 10.000 tahun yang lalu hingga sekarang, ini fase melengkapi atau fase terakhir sebelum
geodiversity ini disajikan kepada kita semua saat ini. Oke. Nah, yang terjadi subduksinya sudah mulai mature. Tadi kaldera yang sudah terbentuk sekarang membentuk vulkanisme baru. Kayak gitu. Makanya tetap ada karena kompornya tidak pernah berpindah. Kalau tadi kan hilang mati gara-gara kompornya berpindah ke utara ya. Kalau ini kompornya masih tetap di sini. Setelah kalderanya terbentuk, dia akan mencari celah baru di mana magmanya bisa dikeluarkan. Kayak gitu. Nah, kebetulan kalau di Ijen itu zona lemahnya berada di lereng bagian kaldera bagian selatan kayak gitu. Akhirnya tumbuhlah gunung api muda yang melingkar seperti yang saya bilang tadi di awal ya, cincin kaldera melingkar dari barat ke selatan kemudian ke timur membentuk rangkaian jalur gunung api muda dari Gunung Raung, Gunung Suket, Gunung Pendil, Gunung Rantai, Gunung Merapi hingga Gunung Ijen. Nah, ini merupakan jalur vulkanisme modern yang muncul di sini. Kayak gitu ya. Nah, salah satunya adalah Kawah Ijen yang kemudian terbentuk kayak gitu ya, terbentuk yang ternyata memberikan fenomena geologi yang cukup istimewa kayak gitu ya, yang tidak ditemukan di tempat yang lainnya nantinya. Nah, di sisi lain di bagian utara di daerah cekung sedimen mulai terbentuk tektonik yang cukup intens membentuk ya, di daerah utara Bondowoso, kemudian di bagian selatan batu gamping yang sudah terangkat di Alas Purwo karena sekarang berada di atas permukaan laut ya, sehingga reaksi terhadap hujan, kena panas setiap hari ya, itu membuat proses karstifikasi lebih dominan kayak gitu di sana untuk gua-gua kars di sana ya, dengan fitur-fiturnya di dalamnya. Kemudian di Pulau Merah, nah ini ketika gunung apinya mati, magmanya sudah terdeposisi ya, sudah waktunya menjadi deposit mineral-mineral tertentu, sehingga kita bisa melihat sekarang warnanya menjadi merah dan komposisi mineralnya cukup beragam di sana kayak gitu ya. Nah, ini adalah gambaran atau potret dari kondisi geologi Geopark Ijen saat ini gitu ya. Nah, apakah ini dari proses geologinya? Tentu tidak. Di bawah sana kompornya masih ada nih gitu ya. Tektoniknya masih berjalan, masih menumbuk Geopark Ijen. Artinya apa? Potensi gempa bumi, mungkin tsunami atau mungkin erupsi gunung berapi itu masih possible terjadi dan bisa merubah kondisi geologinya. Kalau kita punya gunung Raung yang sekarang batuk-batuk, nah itu kan bisa aktif kapanpun kayak gitu ya. Kalau di selatan kita punya jalur pantai selatan, bisa juga ada potensi gempa bumi. Tapi kita sebagai manusia harus bisa aware terhadap itu, harus bisa memahami bahwa ini proses yang terjadi di alam. Kita datang di sini sebagai tamu, ini adalah tuan rumahnya, ya kita harus bisa mengharmoni diri dengan alamnya kayak gitu. Oke, nah ini adalah gambaran hari ini ya. Jadi kita bisa melihat kawah sinar birunya, oke, yang menjadi fenomena unik bernilai internasional di sini. Kemudian kita bisa melihat intrakaldera kompleks yang ada di dalam kalderanya. Ada kawah burung di sini contohnya. Kemudian kalau di selatan di lereng gunung api aktif kita punya juga produk-produk vulkanik yang menjadi bentang alam menarik seperti Kekar Kolom yang ada di air terjun leader ya di daerah Songgon, Banyuwangi. Kemudian di bagian selatan, nah ini Pulau Merah sudah menunjukkan pesonanya juga. Selain dari pulaunya sendiri berwarna merah, pasir-pasirnya juga berwarna merah. Akibat apa? Karena dia sudah tererosi, material-material penyusun pantainya juga berasal dari yang terdekat, yaitu Pulau Merah itu sendiri. Sehingga warnanya cenderung kemerahan. Di Alas Purwo, proses kartifikasi terus berlangsung hingga saat ini, dan di sana juga menjadi habitat yang cukup ideal untuk untuk hidupnya ekosistem yang dilindungi di Taman Nasional Alas Purwo. Nah, itu kira-kira ini kita tadi berjalan dari timeline Triasik 250 hingga 200 juta tahun yang lalu hingga hari ini. Ternyata Geopark Ijen tidak terbentuk dalam semalam langsung terbentuk seperti ini. Jadi butuh waktu dari ratusan juta tahun yang lalu dengan proses geologi yang sangat kompleks ya, bahkan jalannya jauh sekali dari mana datang ke sini kemudian membentuk dataran pertama hingga terbentuk bentang alam seperti ini dan butuh proses yang sangat kompleks. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari hari ini dari bentang alam atau kondisi geologi regional dari Gunung Ijen, Geopark Ijen ini? Nah, tentunya ini ya, ini adalah bentang alam yang kita lihat hari ini. Nah, ini adalah
efeknya atau dampaknya terhadap peradaban maupun ekosistem yang kemudian hadir di sana. Hadir di sana yang kemudian menjadikan kondisi geologi ini atau bentang alam ini sebagai tempat tinggal yang harmoni. Jadi hidup harmoni namanya warisan bumi kita ya. Jadi tumbuh budaya, tumbuh apa namanya? Makhluk hidup di sana ya. Hewan-hewan bisa mencari makan di sana, bisa berkembang biak. Kemudian manusia bisa membangun peradaban, membangun budaya di sini ya, mengapresiasi kondisi alamnya. Nah, ini adalah potret Geopark Ijen saat ini. Jadi dari proses geologi yang panjang, kemudian memikat apa namanya makhluk hidup untuk datang ke sana, hidup di sana, hidup dengan harmoni, kemudian membuat budaya dan akhirnya bisa mengapresiasi itu semua. Dan tujuannya memang sama, tetap apa namanya untuk menjaga agar warisan buminya tetap bisa dinikmati oleh generasi masa depannya. Oke, nah ini adalah salah satunya usaha kita untuk mengapresiasi atau menghargai warisan alam ini, yaitu dengan cara membentuk Geopark Ijen di sini. Geopark Ijen telah resmi diajukan menjadi calon UNESCO Global Geopark dengan 21 geosite, kemudian 6 biosite dan 10 culture site yang mencerminkan bahwa di sana memang ada integrasi antara geologinya, biologinya, dan budayanya. Oke. Oke, mungkin itu untuk apa namanya jalan-jalan kita hari ini, bukan jalan-jalan dari tempat tapi dari waktu ke waktu. Oke, mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator ya, Mbak Erika ya. Terima kasih banyak Mas Firman atas penjelasan yang sangat menarik. Saya juga baru tahu tadi umur-umurnya. Ternyata kalau belajar geologi itu emang nggak ada habisnya ya Mas ya. Oke, sebelum Ya, nanti sekali, masuk ke Kak. tanya jawab, dulu nih Mas Firman, saya pribadi nih. Berarti kalau ngebahas Geopark Ijen yang sangat beragam tadi tuh, kira-kira masih bisa nggak Mas nanti bakal ada sesuatu yang baru kita temukan? Maksudnya kalau bicara situs-situs tuh misalnya ada tempat yang sekarang belum terkuak, terus bisa ke depannya ada yang bakal diteliti lagi dan lebih banyak lagi gitu? Ada kemungkinan nggak Mas misalnya? Sangat terbuka kalau menurut saya Mbak Erika, karena yang tadi coba saya jelaskan kan sebenarnya mewakili satu kesatuan benang alam utuh. Kalau kita berbicara daerah Kars misalkan, mungkin yang baru kita keluarkan ya, atau kita apa namanya expose kan beberapa geoset saja. Tapi ternyata di dalam sana sebenarnya banyak sekali tempat-tempat yang juga berpotensi sebagai geoset atau culture atau bioset di masa depan kayak gitu. Jadi satu kesatuan khusus itu masih sangat terbuka peluangnya untuk dikembangkan apa namanya untuk menjadi set-set baru di masa depan nanti. Nah, berarti nyambung nanti bakalan mungkin sebelumnya banyak banget yang nanya misalnya di tempat mereka atau di tempat tinggal atau di sekitar rumahnya ada tempat yang kira-kira menarik, itu berarti bisa ya Mas nanti diteliti terus bisa masuk ke dalam bagian dari Geopark Ijen. Sangat bisa Mbak Erik. Oke, siap. Terus kalau boleh tahu ini nanti bakal ada kuis ya Mas dari Mas Firman ya? Iya, habis ini rencananya akan ada sedikit kuis ya untuk refreshing. Ini dari partisipan kira-kira siap nggak menerima kuis dari Mas Firman nanti? Siap lah ya. Tapi sebelum masuk ke kuis, mau nanya-nanya dulu nih Mas. Mas Firman sekarang kesibukannya selain geologi-geologi yang gini apa Mas? Dosen. Ya selain ke geologi dan mengajar, sekarang saya sedang mencoba mengembangkan versi virtual dari geologi. Jadi lagi sibuk saja apa namanya membuat virtual tour seperti ini ataupun membuat podcast geologi. Nanti mungkin bisa jadi share ya linknya, atau apa namanya aktif di sosial media lainnya untuk sedikit mempopulerkan lah geologi. Tapi karena kondisi masih pandemi ya, jadi mungkin tidak terlalu banyak lapangan, jadi mainnya ke digital sekarang. Berarti salah satu yang lagi lagi nge-hype itu podcast juga masuk dalam salah satu agenda Geostoria. Ya, betul sekali. Nanti bisa dicek di ya. Platform apa aja Mas? Kalau boleh tahu nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kami masih di Spotify sih yang jadi utamanya. Itu podcast Radio Bumi by Geostoria.
Ini di apa yang dibahas Geopark Ijen atau se-Jawa Timur atau Eh, segimana Mas yang dibahas di Geostory ya? Secara umum, intinya kita coba Mm-mm. meng-highlight ya, terutama fenomena-fenomena geologi yang belum terkenal. Kita coba itu agar nantinya bisa terkenal dengan seterkenal objek-objek yang lainnya. Nah, sekarang fokusnya masih di daerah sekitar Jawa Timur saja. Mungkin nanti kedepannya bisa Di Jawa kolaborasi lah Timur. dengan. Oke, siap-siap. Berarti teman-teman jangan lupa dengerin di Spotify, nanti ada channel acara Radio Bumi, itu channel dari Geostoria, berisi tentang bincang-bincang geologi bersama Mas Firman dan beberapa rekannya Mas Firman. Gitu ya Mas ya? Oke, ini Ya, ada betul yang sekali. mau nanya Mas di kolom chat. Oke. Saya baca ya. Dari Mas Husaini Dwi Syah Putra. Pandangan ke depan untuk Ijen Geopark seperti apa? Mungkin dalam jangka waktu 5-10 tahun. Langsung dijawab Mbak Erika. Ya, silahkan. Oke. Kalau jadi pandangan saya sangat luar biasa ya. Jadi saja melihat banyak sekali potensi geologi, nanti biologi juga, culture juga, yang sebenarnya belum di-highlight, yang bisa dikembangkan di masa depan. Gitu. Mungkin yang berapa nih, 21 tambah 6, 27, 37 ini hanya sebagian saja yang mewakili, tapi yang sisanya itu sangat banyak sekali yang bisa di-highlight. Nah, menurut saya peluangnya sangat besar, apalagi dengan area yang seluas ini, terutama nanti pemuda-pemudanya, ya termasuk saya juga nih mungkin bisa berkontribusi di sana untuk mengembangkan geopark ini. Jadi baru awal, jadi sehingga masih bisa dikembangkan ke depannya. Oke. Terus mau nambahin juga Mas Firman, kan kalau misalnya Geopark Ijen ini akan lolos menjadi menjadi UNESCO Global Geopark, nanti setiap 4 tahun sekali akan ada revalidasi ya namanya. Jadi jika sekarang kita hanya membawa 37 situs, maka 4 tahun yang akan datang akan dinilai lagi itu bisa lebih banyak, bisa 50, bisa lebih. Makanya kalau bisa kita bicara situs Geopark Ijen, kita nggak terbatas angka, nggak terbatas jumlah. Sebanyak-banyaknya, tapi tetap harus berkembang. Jadi kita nggak stuck di situs ini aja gitu ya Mas ya. Kayak gitu. Siap-siap. Ada teman? Ya, sepertinya sudah cukup. Intinya sangat bisa dioptimalkan potensinya. Terus itu ada yang nanya lagi Mas, dari Pak Ali Teluk Pangpang. Semenanjung Sembulungan dan Teluk Pangpang kok beda Mas struktur geologi? Mungkin di peta itu ya, di peta gimana Mas Firman? Oke, Teluk Pangpang itu berarti di oh sini ya ya. itu. Sama Semenanjung Belambangan. Daerah Oke, Pelengkung berarti. ya daerah Pelengkung. Oke, kalau pembentukannya mungkin ya ini yang berdasarkan data saya ya. Jadi kalau kita lihat benang alamnya, Alas Purwo di bagian timurnya itu dipisahkan dengan secara umum dataran Banyuwangi di sini oleh Teluk Pangpang di sini yang orientasinya lurus utara selatan. Nah, sedangkan Alas Purwo sendiri dipisahkan dengan Sadengan, misalkan kalau kita lihat di Sadengan ya, itu kan ada tebingnya ya. Nah, itu merupakan fitur bentang alam, kalau misalkan di bahasa geologi itu sesar, tapi bahasa populer mungkin patahan. Jadi ada apa namanya, blok yang satunya turun menjadi dataran di daerah apa namanya, Banyuwangi di sini, di Tegal Glimo ya, kan itu flat, kemudian naik ke atas, itu turun, yang alas purwonya itu naik. Sehingga di sini memang ada zona, kebetulan yang utara, yang daerah Teluk Pangpang itu lebih turun, sehingga bisa kemasukan air, sehingga menjadi perairan laut di sana. Gitu. Jadi memang kalau kita predik di bawah Teluk Pangpang harusnya itu ada batu gamping juga. Kebetulan dia turun saja ke bawah sana karena adanya patahan tadi. Oke. Ya itu membuat batuannya mungkin ya, atau struktur geologinya berbeda. Kalau di Teluk Pangpang kan lebih dominan batuan vulkanik dari Gunung Raung di sini ya, dari Kalistair. Yang kalau di Sembulungan itu masih batuan gampingnya. Karena yang di sini batu gampingnya sudah turun ke bawah, tertutup oleh endapan raungnya. Gitu mungkin Mbak Erika. Oke, siap-siap. Gimana Pak Ali, bisa ditangkap atau masih ada pertanyaan lagi? Kami tunggu di kolom chat ya.
Oke, terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini agak banyak ini Mas Firman. Oh iya. Dari Mas Rizal Matufani. Yang pertama, jika dilihat dari stratigrafi, ada kemiripan dengan zona pegunungan selatan di Jogja, dengan bagian selatan di, dengan bagian selatan di Jawa Timur. Apakah ada hubungan antar keduanya? Di selatan Jogja sama di selatan Jawa Timur. Oke, mungkin saya coba tampilkan. Secara umum sejarah geologi di Jawa ya, mungkin ini dari teman-teman geologi juga relatif mirip-mirip ya. Mungkin yang sedikit berbeda bagi Jawa bagian barat dan Jawa bagian timur. Kalau Jogja setahu saya itu masih sama dengan di daerah Jawa bagian timur. Nanti batasnya di Karangsambung ya. Kemudian Karangsambung ke barat itu sedikit berbeda. Jadi secara urutan kejadian geologinya yang saya jelaskan tadi sebenarnya mirip-mirip sebenarnya. Kalau kita berbicara di daerah nanti ke barat ke Malang, ke Tulung Agung, ke Pacitan, sampai ke Jogja di Geopark Gunung Sewu mungkin ya. Itu mirip-mirip. Diawali gunung api tua, kemudian Kars, kemudian baru muncul gunung api modernnya. Ini mungkin ya. Nah ini kalau kita lihat ya dari Yogyakarta di sini sampai ke Geopark Ijen di sini ya. Ini kan relatif sama nih apa namanya zonanya. Jadi kita punya zona gunung api tua yang ungu ya, kemudian ada zona Kars yang biru muda, kemudian di utaranya ada gunung api modernnya. Karena memang basementnya, kondisi apa namanya bawah permukaannya, kemudian tektoniknya juga sama kayak gitu. Mungkin di daerah Karangsambung ini sedikit berbeda, kemudian ke baratnya akan agak sedikit berbeda. Tapi tetap meskipun sama secara kondisi regional, tapi secara detailnya, secara kondisi geologi lokalnya masih memiliki keunikan tersendiri ya. Mungkin di Alas Purwo, di Gunung Kidul sama-sama Kars, tapi mungkin fenomena Karsnya lebih lengkap di sana, lebih apa namanya bervariasi ya. Kalau di Ijen ada Kars, tapi tidak sedominan apa namanya fenomena geologi gunung apinya. Karena mungkin tidak selengkap di Alas Purwo, tapi di Ijen kita memiliki Gunung Ijen yang memiliki kawah terasam dan api biru. Jadi tetap di tiap lokaliti geologi akan memiliki keunikan yang mungkin tidak ada di tempat yang lain. Terima kasih Mas Firman. Terus ini masih dari Mas Rizal, pertanyaan keduanya itu Ijen kan bersifat eksplosif dengan magma yang asam. Apakah pegunungan yang sudah tidak aktif di selatan Banyuwangi itu juga magmanya bersifat asam? Dan apakah gunung api di pegunungan selatan tersebut di bawah permukaan atau di atas permukaan? Itu. Oke, nah ini sebenarnya kami sedang coba lakukan ya bersama teman-teman dari Geopark Ijen, dari Mas Abdillah dan teman-teman juga, karena kita juga mencari lebih banyak data dan bukti baru tentang aktivitas vulkanisme gunung api tua yang ada di selatan. Karena memang areanya juga relatif ekstrim ya, karena kita harus masuk ke Taman Nasional di sana di Murupetiri dan relatif lebih curam. Nah, kedepannya nanti akan coba kami gali di sana. Nah, apakah di sana juga ada erupsi atau magmanya bersifat asam? Dari peta geologi regional memang ada beberapa intrusi yang sifatnya asam ya di sana. Dan di tulisan Van Bemmelen juga di bukunya juga mengatakan bahwa ada batolit granit di sana di daerah Merawan dan barat Geopark Ijen. Tapi masih belum coba kami cek ya di lapangan apakah benar ada atau tidak. Tapi yang jelas setiap gunung api kalau menurut saya pribadi itu akan mengalami fase ketika magmanya berevolusi ya, yang awalnya basaltik mungkin akan menjadi apa namanya asam kayak gitu. Nah di daerah Alas Purwo ini tadi yang apa namanya kita lihat kontaknya, itu kita bisa melihat kontak antara batu gamping neogen yang ada Alas ini di bawahnya adalah endapan aliran piroklastik yang sifatnya asam, banyak sekali batu apungnya, banyak sekali pumisnya. Yang kemungkinan besar merupakan salah satu produk gunung api tua di sana, karena ini posisinya berada di bawah dari batu gamping Alas Purwo. Ini juga salah satu bukti, dan kedepannya akan kami cari lagi bukti-bukti yang lain untuk merekonstruksi kejadian vulkanisme di daerah gunung api tua ini. Seperti itu kira-kira.
Oke, ini kayaknya yang nanya antusias sekali nih Mas, masih banyak PR-nya. Lanjut, nggak apa-apa Mas, oke? Iya nggak apa-apa, nggak apa. Terus ini Lebih pertanyaan banyak dari Mas ini Rizal lebih tetap. menarik. Ya, siap-siap. Berkaitan dengan sesar, apakah masih ada Mas sesar yang aktif di Banyuwangi? Atau di Geopark Ijen lah secara umum? Oke. Eh, kalau kalau yang terlihat di permukaan beberapa sesar itu ada seperti yang tadi di Alas Purwo ya. Di Sapana Sadingan kita bisa melihat di sana yang digambarin. Nah ini karena ini ada pepinophil. Nah ini di depannya adalah padang pengembalaan Sapana Sadingan. Ini flat. Ini merupakan bidang sesarnya sebenarnya. Tapi sepertinya belum ada penelitian lebih lanjut ya untuk mendeteksi aktivitas sesar modernnya seperti apa. Tapi yang jelas di daerah Banyuwangi dan Bondowoso terutama itu beberapa kali juga terjadi gempa yang kemungkinan besar diakibatkan oleh sesar-sesar lokal di sana. Tapi ya ini ya potensi kedepannya salah satunya adalah melakukan mapping sesar-sesar yang ada di daerah Geopark Ijen. Menurut saya belum ada database-nya tersebut kayak gitu. Tapi dari kenampakan geomorfologinya itu beberapa sesar dapat teramati. Tidaknya itu butuh riset yang lebih lanjut kayak gitu ya. Nah, ini contohnya di Alas Purwo sini satu, kemudian di daerah apa namanya Meru Betiri di sini di Gunung Api Tua ada gitu ya. Bahkan di Ijen itu ada sesar non tektonik itu kaldera Ijen, sesar kaldera Ijen sini. Tapi tadi perlu penelitian lebih lanjut untuk menentukan tingkat keaktifannya di masa sekarang. Gitu, Mbak. Oke, berarti intinya masih perlu penelitian lebih lanjut ya Mas ya? Ya, itu peluangnya kira-kira. Oke, gitu. Oke, lanjut lagi. Ini masih ada sekitar 4 pertanyaan lagi. Tapi kayaknya ini untuk 4 yang sudah masuk, di keep dulu. Untuk seterusnya mungkin bisa ditanyakan di geotour yang selanjutnya gitu ya. Jadi kita jawab dulu 4 ini. Oke. Jadi pagi Mas, dari Halim, Humas Asosiasi Pukdarwis Banyuwangi. Ini nanya, di daerah Pasucian Kalipuro masih belum dieksplor ya Mas? Di daerah sana banyak ditemukan batuan geologi kayaknya bekas aliran lahar purba gitu. Daerah Kalipuro nih. Kalipuro berarti nganu ya, Watu Dodol itu sebelumnya ya, sebelum Watu Dodol ya. Ya, daerah situ. Oke. Itu memang kalau masuk ke kiri ya daerah ke arah Selogiri memang ada beberapa produk lahar, kemudian lava yang berasal dari Gunung Api Merapi di sini. Merapi ungu di sini langsung naik ke sini. Tapi perlu diidentifikasi langsung ke lapangan. Nah, itu sangat menarik. Nanti bisa lah kita nanti agendakan ya, mungkin dari tim Geopark juga untuk mengeksplor daerah tersebut. Karena ya ini cukup menarik geologinya karena kita punya batuan gunung api tua di sini di Watu Dodol. Kan jaraknya dengan gunung api mudanya kayak gitu ya. Kalau di selatan mungkin jauh masih make sense ya. Kita punya 50 km distance di sini. Tapi di sini tuh mungkin hanya berapa 15 kilo ya dari Watu Dodol ke Gunung Api. Jadi batasnya itu di mana itu masih belum jelas. Jadi itu mungkin kesempatan bagi kita untuk mengeksplorasi daerah sana. Kayak gitu. Berarti ini bakal diagendakan secepatnya untuk eksplor ke sana. Ya. Ya, siap. Nanti untuk Pak Halim ini bisa lah nanti dampingin ya. Kalau misalnya Mas Firman dan teman-teman eksplor ke sana. Siapa tahu nanti kalau bisa diskusi mungkin ada fotonya atau apa bisa menghubungi Mas Abdillah. Benar. Nanti kalau misalkan masih belum possible lapangan bisa diskusi via WA mungkin. Gitu. Jadi sebelum ke lapangan bisalah memungkinkan kalau misalnya ada dokumentasi foto atau video mungkin ya bisa share informasi ke teman-teman Geopark atau ke Mas Firman. Oke. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Deden Bahtiar, salah satu tour guide. Jadi tahun lalu kan sempat ada tuh Mas tsunami di Ijen, di Kawah Ijen. Yang air kaldera naik setinggi 2-3 meter dan memakan korban. Kira-kira kejadian kayak gitu bakal terjadi lagi nggak Mas? Dan maksudnya ada kemungkinan terjadi lagi dan dalam selang waktu berapa lama? Kalau ada tanda-tandanya mungkin bisa diinformasikan. Oke, ini mungkin salah satu bagian ini ya, bagian dari apa namanya riset vulkanologis ya. Karena saya juga bidangnya memang lebih dekat ke vulkanologi. Jadi dinamika gunung berapi itu sangat unpredictable. Jadi
manusia belum bisa menentukan kapan gunungnya erupsi dengan pasti, kapan berapa kuat erupsinya, daerah mana yang kena, itu kita belum bisa menentukan secara pasti tanggal, jam, detiknya kapan. Tapi kita hanya bisa melakukan monitoring dan mitigasi. Gitu. Jadi membuat peta rawan bencana, membuat sensor-sensor alat di sana. Gitu. Kasus di Ijen seperti adanya tsunami atau gelombang yang berasal dari kawahnya, kemudian sampai ke bibir kawah. Nah, itu mungkin sangat dipengaruhi oleh dinamika magma yang di bawah sana. Ya seperti kalau kita masak air ya, kalau apinya mungkin ditambah panasnya, gelembungnya lebih gede, akhirnya terjadi tsunami lah dalam tanda kutip di atas panci kita. Nah, sama juga di Ijen ini mungkin memang ketika terjadi gelombang itu terjadi, kondisi magmanya mungkin sedang meningkat temperaturnya atau tekanannya sehingga terjadi gejolak di kawahnya sehingga terjadi itu. Nah, kapannya itu kita prediksi itu bagaimana? Banyak sekali faktornya. Kita bisa menentukan dari pos kondisi vulkaniknya, seperti apa di bawah sana, apakah yang kita jadikan untuk membuat volume kawahnya, real time kayak gitu ya. Berapa sih ahli vulkanologi belum menemukan rumus yang pasti moniknya, mitigasinya itu sudah ada yang mengusahakan gitu ya. Termasuk kita nanti bisa juga ya di Geopark Ijen mungkin di daerah Kawah Ijen itu kita pasang ya mungkin Mbak Erika monitoring sistem yang terintegrasi gitu ya, bisa menghitung volume danau kawah secara real time, temperaturnya, tekanannya, kemudian kegempaan lokalnya di sana. Yang sekarang mungkin gas detection yang sudah ada ya untuk pengunjung. Jadi kalau misalkan konsentrasi gasnya sekian, ada alarm sehingga tidak boleh turun ke bawah. Tapi dari volume kawahnya sendiri saya kira itu perlu dilakukan untuk menghindari salah satu resiko tadi, itu ada tsunami di kawahnya. Kayak gitu kira-kira. Itu salah satu potensi juga untuk kita nanti berkolaborasi dengan pihak-pihak yang. Oke, siap. Gimana Mas Deden, bisa diterima? Ya, kurang lebih tadi penjelasan dari Mas Firman cukuplah membantu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Nanti untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, bisa DM ke Instagram Geostoria atau ke Instagram Geopark Ijen. Nanti akan dijawab lewat sana, atau kalau mau ngajak diskusi juga bisa datang ke Sekretariat Geopark Ijen. Nanti akan ada teman-teman yang membantu menjawab. Karena kalau ini bakal diterusin bisa sampai sore ini nanti ya. Makanya dibuat seri-seri ya, Mbak Eri. Nah, dan mengingat hari juga kan ya Mas, ini nanti hari Jumat jadi pendek waktunya. Oke, ini pertanyaan terakhir saya bacain dari Mas Abi. Mau nanya untuk pengembangan Geopark Ijen ini apakah cuma khusus daerah atau kawasan gunung api saja, Mas? Oke. Pengembangan Geopark itu sebenarnya mengikuti kondisi wilayah yang ada di sana. Jadi misalkan kawasan Geopark Ijen seperti ya sudah ditetapkan delineasinya seperti ini, Bondowoso dan Banyuwangi, fitur geologinya seperti ini. Nah, yang berkaitan dengan kawasan tersebut itu kita maksimalkan terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan itu bisa merembet ke daerah-daerah yang lain misalkan kayak gitu ya. Jadi pengembangannya saya rasa dengan konsep kearifan lokal wilayah ini itu bisa lebih maksimal. Misalkan kita punya air terjun leader di Songgon misalkan. Nah, yang dikembangkan nanti adalah kawasan-kawasan yang akan dilalui atau yang berada di sekitar air terjun masyarakatnya. Kemudian nanti biodiversitasnya di sana, bagaimana kita mengelolanya, kayak gitu. Mungkin sekarang belum ada yang concern ke biodiversitas daerah-daerah yang bukan daerah konservasi, tapi saya rasa di daerah non konservasi juga itu sangat penting dan sangat menarik untuk dilindungi. Nah, tadi apakah hanya gunung api? Tentu tidak, karena gunung api ini merupakan salah satu bagian dari sejarah panjang geologi yang membentuk Geopark Ijen. Tadi kan ada gunung api tua, ada kars, nanti ada dataran aluvial sebenarnya di sini, di daerah dataran Banyuwangi dan Bondowoso ya. Jadi ini merupakan gunung api ini ada hanya part dari sejarah Geopark Ijen yang kebetulan menghasilkan fenomena geologi tingkat internasional. Ini
highlight kawah ijen. Kedepannya bisa saja tiba-tiba ya, kita nggak tahu, tiba-tiba ternyata muncul lagi nih kawah ijen baru di sini di daerah Kawah Wurung, misalkan tiba-tiba ada apa namanya, ada kawahnya, misalkan ada airnya. Nah, itu sangat bisa terjadi fenomena terus berlangsung kayak gitu. Nah, itu akan sangat berlangsung ke depannya. Sehingga tadi kalau kata ditanya potensinya, ya infinity kalau menurut saya sangat tak terhingga gitu ya, tergantung apa proses geologi yang akan terjadi di masa depan kayak gitu. Dan jadi ini bukan hanya goals, tapi ini journey ya. Jadi bukan hanya goals atau endingnya tuh di Ijen, bukan itu. Jadi ini adalah perjalanan. Kita masih dalam timeline yang terus berjalan di sejarah geologi Geopark Ijen. Oke, terima kasih. Dan kalau ngebahas geopark juga kan di Indonesia kan ada 19 geopark ya Mas Firman. Dan tema dari masing-masing geopark juga beragam. Kebetulan di Ijen ini yang dibahas tentang gunung api gitu. Mungkin geopark lain banyak juga ya yang membahas misalnya apa ya? Ya, di Gunung Sewu Raja Ampat, itu Kars, Gunung Sewu, di Maros Pangkep gitu. itu Kars. Di Belitung itu ya, juga. Belitung itu apa timah, granit. Jadi tiap daerah akan memiliki kondisi geologi yang tidak akan ditemui di daerah yang lain. Kebetulan di Geopark Ijen ini secara umum fitur utamanya di daerah gunung berapi. Benar. Terima kasih banyak Mas Firman. Dan ngingetin lagi buat teman-teman yang belum ngisi absen, linknya ada di kolom chat ya. Gitu. Ini sekitar masih belum semua kayaknya yang ngisi absennya. Terus mau nanya Mas Firman, ini sebelum masuk ke kuis nih, spoiler dikit deh, nanti kira-kira di virtual geotour yang selanjutnya nih bakal bahas apa buat teman-teman nanti misalnya mau nyiapin pertanyaan atau apa, spoiler dikit aja. Oke, kan hari ini kita sayang pandemi sebenarnya dari kondisi geologi regionalnya. Kita akan coba breakdown atau kita coba lihat secara detail tiap event geologinya. Di minggu depan kita akan coba menjelajahi jejak gunung api purba yang ada di selatan Geopark Ijen dari titik ke titik. Kemudian di 2 minggu lagi kita akan menjelajahi benang alam Kars. Dan di minggu terakhir kita akan menjelajahi kompleks Gunung Api Ijen beserta kawasan dan api birunya. Jadi sehingga harusnya lengkap dari pertemuan kedua dan 4 semuanya sudah tercover. Berarti intinya kalau misalnya per minggu kita akan bahas tempat yang beda-beda gitu ya Mas? Ya, berbeda-beda, tapi tetap saling berkesinambungan. Saling berkaitan, benar. Ya, makanya minggu depan saya sarankan ikut dari awal sampai selesai. Nah, benar. Kalau teman-temannya yang belum gabung sekarang mungkin bisa disaranin mulai minggu depan, nggak apa-apa kan ya Mas? Ya, nggak apa-apa. Jadi saya ulangin lagi, untuk minggu depan kita akan ngebahas tentang jejak api Gunung Purba di daerah selatan Jawa, di selatan Geopark Ijen lebih tepatnya. Terus 2 minggu yang akan datang kita akan membahas kawasan Kars, dan 3 minggu lagi kita akan membahas tentang Gunung Api Ijen, gitu. Oke, siap. Terus kalau ada pertanyaan kira yang masih belum tuntas, bisa di DM ke Instagram Geostoria ataupun Instagram Geopark Ijen. Oke, dan sekarang sesi terakhir kita akan masuk ke kuis. Kuis ya, Oke, siap. Nah, ini sebelum kuis ini saya coba mengkonklusi ya untuk virtual tour saya pertama. Tadi di awal saya quotes-nya Albert Heim bahwa ya jalan-jalan bukan hanya melihat keelokannya saja, keelokan alamnya, tapi harus menggunakan mata yang mengandung pengertian. Tapi saya menambahkan di sini, selain menggunakan mata yang mengandung pengertian, artinya kita tahu itu ternyata seperti apa, kita harus menyambungkan ceritanya agar kita tidak kehabisan tempat kayak gitu ya. Kita ke Kawah Ijen, udah tahu nih Kawah Ijen tentunya seperti ini. Besok ke sana lagi ya seperti itu lagi gitu ya. Jadi akhirnya berhenti di sana. Tapi kita harus tahu Kawah Ijen itu di masa lampau itu sebenarnya apa sih? Kayak gitu. Oh ternyata Pulau Merah, ternyata ada kaitannya Pulau Merah dengan Kawah Ijen. Akhirnya kita ke Pulau Merah. Gitu ya. Akhirnya kita harus tahu kesinambungan ceritanya itu di mana. Sebelum Kawah Ijen terbentuk, apa yang terbentuk? Kita harus datangi tempat itu. Kemudian kita harus harmoni menjaganya. Selain kita memahami, kemudian mengeksplorasinya, eksplorasi berwisata maksudnya, kita harus menjaganya agar bisa dieksplorasi juga oleh anak cucu kita untuk wisata, untuk edukasi, untuk riset dan lain sebagainya. Nah ini akan jauh lebih memberikan kesenangan dan kepuasan hati daripada hanya cuma
foto-foto atau menyaksikan keelokannya saja. Ya gitu ya kira-kira. Lanjut ke kuis langsung ya. Kita Oke, jadi menggunakan gimana Mas? ini menggunakan kuis saya. Bisa join ke sini ya. Oke, teman-teman silahkan buka link. Saya juga mau buka Ini tadi saya titipan dari Mas Fikri. Ini namanya menggunakan nama yang sama dengan di Zoom ya, agar nanti bisa mudah. Oke. Karena ada door prize sepertinya. Ya, tenang aja, nanti door prize-nya hanya bisa terdeteksi. Jadi silakan buka joinmas.com. Join a game ini ya Mas ya. Kodenya silahkan dimasukkan teman-teman. Dan namanya sesuai dimasukkan ke absen atau ke Zoom. Sudah bergabung teman-teman semua? Ini coba saya live ya. Ya silahkan Mas Firman. Agak tegang nih ya. Sudah muncul Mbak Erika? Sudah. Ini yang udah gabung 7. Soalnya ada 5 soal pilihan ganda. Jawabannya yang benar hanya 1. Waktunya per soal 30 detik. Harusnya berarti 150 detik. Itu berapa? Jadi pilihan ganda ya Mas ya? Iya, jadi nggak sampai 5 menit ya. Mungkin jadi kita beri waktu 5 menit ya Mbak Erika ya. Ya kurang lebih 5 menit. Saya akhiri nanti kalau sudah 5 menit. Ini masih 9 orang, kita tunggu dulu ya Mas. Ya. Nanti soalnya akan langsung muncul di masing-masing ya. Sehingga tidak harus melihat Zoom-nya. Dan bisa mengerjakan dengan waktunya masing-masing. Jadi tidak bersama-sama. Nah, nanti poinnya akan didasarkan pada jawaban benar dan tepat atau tidaknya menjawabnya. Jadi kalau benar tapi waktunya habis atau mepet, poinnya juga lebih rendah daripada yang cepat gitu ya. Iya, siap. Tadi linknya kalau nggak salah joinmyquiz.com ya Mas? Iya, joinnya pakai N aja. Oke, siap. Ini masih 11 yang gabung. Saya boleh ikutan nggak, Mas? Coba tanya Mas Fikri gimana? Gak apa-apa sih. Nanti kalau Mbak Erika yang nomor 1 di diskualifikasi. Oke, nggak apa-apa. 12 orang. Ini kita mulai nunggu berapa orang, Mas? Gimana? Terserah Mbak Erika gimana? Kita tunggu sampai sekitar 20 orang. 15 sampai 20 orang. Sudah 13. Sudah 18 orang, Mas. Mungkin bisa dimulai sekarang. Oke. Oh, bentar, Mas. Dari Bappenas katanya mau ikut juga ini. Oke. Ingin menguji ini. Pertanyaannya masih Berarti nanti kira-kira tergantung Mas Fikri. 3 orang aja lah biar nggak nyesek-nyesek banget.
Oke, bisa dimulai, Mas. Wah, itu Kak Erika harus di skip aja kayaknya. Weekly. Untuk kuis akan diakhiri pukul 9.45 ya teman-teman. Oke, saya akhiri ya Mbak Erika ya. Oke, siap, Mas. Sudah 9.45. Oke, jadi inilah pemenangnya. Siapa? Wah, selamat. Tapi itu Fazul kayaknya yang nomor Khaidir. 2 bisa didiskualifikasi nggak, Oh, Mas? ini internal. Ya, kita berarti yang nomor 4 nanti akan jadi juara. Oke, berarti yang menang bisa Nih, dimunculin lagi, Mas. Mas ya, Fauzul, Mas Angga, dan Mbak Gracella. Gracella. 3 orang. Selamat, udah memenangkan kuis. Mas Fikri ini agak curang ini. Mungkin bisa diwawancara 1 orang aja ya, Mas, yang ikut. Yang juara 1 tadi siapa? Mas Fauzul. Iya. Mas Fauzul mungkin bisa di-unmute. Ya, halo, bisa. Halo. Selamat, Mas, menang juara 1 nih. Susah Ya, nggak, Mas, alhamdulillah. Mas?
Ya, alhamdulillah pertanyaannya bisa dijawab semua, Mbak. Kalau boleh Videonya tahu, Mas Fauzul dari mana? Videonya dinyalain. Nah, dinyalain mantap. dulu lah Oh. videonya. Bisa. Cuma pakai handphone sih, Mbak. Nggak apa-apa, Mas. Jadi nggak ada backgroundnya. Kalau boleh tahu dari mana, Mas Fauzul? Dari Gorontalo. Teknik. Jauh sekali. Tapi paham Geopark Ijen ya? Alhamdulillah pernah baca, terus juga pernah waktu 2018 kan sempat ikut kegiatan GeoSC di Malang. Jadi untuk tektonik Malang, khususnya East Java, sempat baca-baca juga sih, Mbak. Wih, keren. Berarti ini tantangan buat teman-teman Geopark Ijen nih, masa kalah sama yang dari luar Ijen ini. Gimana ini? Mas Fikri aja kalah tadi. Mas Fikri aja kalah. Cuma beruntung aja kan, Gak Mbak. apa-apa, nanti kami hubungin ya, Mas. Kan tadi absen ninggalin nomor HP ya? Nomor Ya, HP oke. di kolom chat ya? Ya, di absen, siapa? di absen tadi kan udah. Oh iya, ada. Oh ya, oke. Nanti kami hubungin ya, Mas. Selamat, Mas. Terima kasih, Mbak. Ya. Oke, dan selamat juga buat dua pemenang yang lain, nanti akan kami hubungin lewat chat. Oke. Saya ngalah kok. Untuk Gak apa-apa, Pak Ali. Sering dapat hadiah kalau Pak Ali ini. Minggu depan ikut lagi. Oh iya benar, masih ada 3 series lagi. Hadiahnya akan buat teman-teman yang lain. Paling teman-teman yang udah menang kuis di series kedua, terusnya ini ya, ngasih kesempatan yang lain dulu paling ya. Oke, ada yang ditambahin lagi, Mas Firman? Mungkin cukup Mbak Erika dari saya. Oh, siap. Mungkin ini ya bisa minggu depan di Gunapurba ya, bisa mungkin dibaca-baca atau dari Instagram atau YouTube-nya Geopark Ijen bisa dikepo-kepoin. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa ditanyakan atau didiskusikan di virtual tour minggu depan. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Firman atas waktunya. Dan informasi buat teman-teman, Zoom kali ini akan kita record dan akan kita upload nanti di channel YouTube-nya Geopark Ijen. Gitu. Jadi nanti tetap bisa belajar terus walaupun udah beberapa waktu yang akan datang. Gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman Geopark atau dari yang lainnya? Oke, udah cukup. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan dedikasinya untuk menyimak materi dari Mas Firman. Saya selaku moderator dan perwakilan panitia mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di series virtual Geotour yang selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, siap.